Mbak, jangan makan saya, Mbak Singa. Kan, Kenapa? Kaniki, salam kenal. Ayo Allah, salam kenal. Halo, pertama-tama aku ingin menyampaikan turut turut prihatin ya atas apa yang menimpa Kaniki. Udah basi. Eh, enggak, tapi beneran maksudnya aku dengar dari temenku yang staff di The Classic dan Fairmont itu emang bener-bener tuh Kaniki yang cuma nunduk. Nah, itu yang pengen gue tanya, kenapa Kaniki nunduk aja? Ya mau ngapain? Tapi sementara kan yang Kaniki lindungi lindungi identitasnya malah teriak-teriak. Ngaku. Ya mau ngapain kan 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 gimana ya jelasinnya? Hmm. Dulu kan kita pacaran gitu. Hmm. Masih Kan ngejaga maksudnya. memang kan dari dulu gue kalau sama pasangan itu ya ya gitu. Bucin ya. Secinta itu ya. Ya Apalagi kondisinya waktu itu apa mungkin karena masih campaign waktu itu jadi enggak ngejaga. juga, tapi memang ya memang gimana ya? Kalau gue tuh mikirnya kayak oh iya dia mabok gitu. Dia under control karena minum gitu. Kaniki, Hmm, yang mau kutanya, benar nggak dia minum gin tonic waktu itu? dia minum gin yang di mana? Kalau yang di Fairmont iya gin tonic. Kalau yang di The Classic namanya Menjulap. Menjulap itu minuman favorit gue. Tapi kalau ya memang kan memang si laki-laki ini kan memang sebetulnya basicnya tidak kuat minum kan. Jadi Heeh. dikasih 2 gelas aja tuh sebetulnya udah celeng. Harusnya kan dia bisa kontrol. Biasanya dia kalau Marlboro tuh kalau ada gua itu pasti bisa kontrol. Tapi kalau nggak ada gua tuh biasanya suka lost control gitu-gitu. Nah guys, ini bener kan kata gue dia minumnya gin tonic. Nah, kenapa gue tahu yang di Fairmont karena itu yang surfing temen gue sendiri. Yang surfing temen gue sendiri. Nah, kalau yang di The Classic karena temen gue itu pengunjung jadi nggak tahu gitu loh dia minum apa gitu. Nah, terus kakak kok diem aja sih nggak ngelawan kan Iki? Setengah jam digubak-gebuk. Kakak tuh, wah saya sih, wah kok nurut banget. Nah, terus kakak jujur nih yang di The Classic nih guys ya, kita lompat di The Classic. Temen saya pulang nih ya, Kaniki itu barengan, kalau Kaniki lihat itu ada yang pulangnya barengan sama Kaniki. Kaniki masuk, nah itu ngapain tuh Kaniki disamperin lagi sama ajudan yang gendut itu katanya balik udah di mobil terus Kaniki pindah ke mobilnya Rizky, diapain lagi kak? Jujur, Kok mata-mata lu banyak banget Yolo? Gue jujur, tuh udah jujur aja. gua itu biasanya cuma lihat VT-VT lu seliweran gitu kan. Mm-mm. Nanti bahas soal siapa. Gue bingung pas padahal The Classic itu ya. Itu tuh The Classic tuh tempat rahasia sebetulnya. Nggak semua orang bisa masuk ke situ. Jadi kalau dari luar tuh tampaknya tuh seperti rumah hantu. Bener-bener nggak kayak ini nggak mungkin lah ada bar sebagus itu di dalam tuh nggak mungkin. European style gitu ya. Kayak bukan European, lebih ke kayak, aduh kelihatan di muka gua. Kelihatan kayak ini loh, apa sih yang koboi-koboi itu? Koboi-koboi tau gak sih namanya? Country. Country, country, iya, country. Mhm. Kayak country gitu. Nah, itu kakak diapain lagi di mobil? Udah. Abis gimana ya, kalau kalau gua ngomong itu serba salah ya Yolo. Masalahnya di dalam mobil itu kan cuman ada kakaknya yang namanya Irma, suami kakaknya yang namanya Bener kan guys? Bener kan apa kata gue ada yang namanya Irma itu. Terus kakaknya yang namanya suami kakaknya namanya Adnan. Terus ada supirnya, bukan supir sih sebetulnya, dia tuh kayak teman lama tapi dipekerjakan sebagai supir atau yang temen-temenin dia lah. hmm, mhm. Nah, jadi nanti kalau gue ngomong begini-begini, orang pasti nggak akan percaya gitu, karena kan itu orangnya dia semua kan. Hmm. Tapi Tapi kalau bener ya ada si Irma itu kan? Irma ya kakaknya memang selalu ikut, jadi dia tuh punya kakak yang dia kan punya kakak perempuan dua, satu namanya Irma, satu namanya Putri yang biasa dipanggil Dangdang itu kan. Memang dia lebih deket condongnya ke Irma. Mungkin karena Adnan ini
ke Satu partai gitu ya. ya kerja di politik juga tuh kan move on. Iya gue mah udah move on. Masalahnya nih si Yolo nanya-nanya. Ya gue kepo kenapa emang guys. Kan makanya gue tuh bingung kalau ngomong nanti ih kok nggak move on. Gue mah udah move on. Gue mah move on cuman seminggu. Anggap aja gue nih wartawan gitu aja udah. Mm-mm. Soalnya gue nggak ngomong juga Enggak, kemana-mana. karena jujur guys, gue tuh yang gue bingung seorang Nikita Mirzani ya, yang orang tahu, Gue kalah sih sama Yolo. Ini yang apa namanya yang gue tahu itu Nikita Mirzani itu tuh apa namanya tuh, Janco. kalau yang namanya berantem tuh udah nggak usah ditanya deh. Sorry ya Nyai ya. Tapi ini cuma diem loh. Ya itu kalau berantemnya kan sama orang lain. Maksudnya kalau sama pasangan yang udah-udah memang selalunya diem sih. Jarang, jarang ada perlawanan lah. Dia nunduk loh. Jadi begitu dia masuk, dia tuh udah nunduk gitu loh. Udah nunduk aja. Nah, kata temen gue tadinya nggak tahu itu Niki, tapi si Rizky-nya teriak-teriak. Tuh, Iya dia I hate Nikita, I hate Nikita, itu ada apa itu? Ah, tahu, gue juga bingung orang datang nggak tahu juga lah gue. Ya kalian kalau mau tahu ya tanya aja sama apa sama The Classic itu. Maksudnya kayak Nikita bohong atau enggak gitu. Karena The Classic itu kan gue nongkrong di situ udah dari tahun sebelum COVID ya, 2019. saya nggak tahu kan Niki, saya taunya itu doang. Apa namanya, Warteg Bahari. Iya, maksudnya dari 2019 terus dia memang gue bawa ke situ karena kan di situ tuh private Yolo. Nanti ya kapan-kapan kita kenalan nanti gue ajak ke situ. Rahayu, thank you Aca. Siap. Nanti, pokoknya nanti aku izin ya Nyai ya. Aku kan banyak banget nih dikejar gitu. Maksudnya ada beberapa media yang mau wawancara. Karena kan memang temen aku, Nyai tahu sendiri kan. Kaniki tahu sendiri yang masuk Fairmont itu nggak gampang. Orang mau kerja Fairmont tuh nggak gampang. Jadi dia tidak bisa bersuara. Dia minta aku untuk up ini. Kalau misalnya apa namanya? Kalau yang di Fairmont itu memang rata-rata waitersnya sama manajer floornya itu memang ada di tempat karena jadi gini, gue itu punya teman gue tuh namanya Zack. Pak Faraj. Kalau di IG namanya Faraj. Nah, Itu kan memang dia kalau datang memang dari Bali tuh ke Fairmont. Jadi dari Fairmont tuh udah kayak rumah kedua. Jadi kalau dia nongkrong di atas di rooftop itu, memang dia dijaga banyak orang gitu. Maksudnya manajer, floor manager, lain-lain tuh udah tahu. deserve lah ya. Iya, jadi maksudnya kalau pengen tahu bener atau enggak ceritanya ya tanya sama mereka karena mereka yang menyaksikan, yang melihat, yang melerai gitu. Terus sampai bawah kakak Kaniki tahu ada Bawah ngok-ngok sampai bawah. nggak? Tapi beneran Kaniki tahu nggak di bawah itu ada bakbuk lagi? Tahu nggak? Enggak, karena gue pas sebetulnya kalau di flashback lagi Yolo sebetulnya agak sedih gitu. Kenapa? Karena Maaf ya Kaniki ya. kan ya namanya hubungan kan gue maunya mah baik-baik aja gitu kan. Ya namanya karena waktu Rizky deketin gue itu kan dia ngedeketinnya karena kan sebetulnya kan gue udah males gitu ya, maksudnya kayak punya hubungan dengan orang gitu. Tiba-tiba kan dia datang di tahun lalu terus memberikan janji-janji yang manis gitu kan. Ya sebetulnya kalau dibilang gue nggak belajar dari yang udah-udah memang kayaknya gue bodoh di urusan percintaan karena kan gue selalu bilang sama sahabat-sahabat gue tuh, gue bilang aduh gue nggak bakalan deh bisa tergiur sama laki-laki yang deketin anak gue lagi dengan cara apapun. Tapi ternyata gue luluh lagi gitu. Ya dia ngedeketin gue tuh kalau maksudnya kalau kalian ingat ya gue tuh sempet syuting film di Jogja. Terus gue sempet tidur di rumahnya Mae karena gue ada syuting film di mana tuh apa sih di Jogja ada gunung Di apa hutan-hutan itu. yang di hutan-hutan itulah tahun lalu tuh kalau nggak salah bulan Oktober ya. Dia tuh mendekati gue tuh dari Oktober, dia WhatsAppin gue terus, video call gue. Pokoknya Gunung Kidul. Iya Pecinan. Oh, dia yang ngejar. Iya, jadi dia kayak nanyain gue udah makan belum.
segala macem gitu. Iya, yang di Pondok Mae tuh ada yang tahu. Iya, yang waktu di Pondok Mae tuh di situ tuh udah mulai ngedeketin kayak udah ya namanya perempuan ya kan gua kadang-kadang kita sebagai single parent dapat orang yang Deket sama anak, deketin anak, kayaknya gimana ya, gitu ya. yang perhatian gitu, perhatian kayak Iko gue diperhatiin ya, ditanya udah makan belum, pulangnya kapan, gitu-gitu, segala macem lah gitu. Heeh. Pas gue pulang ke Jakarta dia ngajak ketemuan gitu, dari situ terus deketin. Terus kan gue gimana ya, Yolo, kayak gue tuh udah pernah ngomong sama dia, gue tuh udah nggak percaya lah sama laki, kalau mau deket ya nggak apa-apa deket aja, gue sih nothing tulus orangnya, maksudnya kayak Bentar. Nothing tulus. Kayaknya udah keluar banyak nih. nothing lah, Nothing tulus. ya nothing lah. Oh, nothing. Jujur nih, Kak Niki kayaknya udah dapat hadiah banyak nih. Enggak lah, maksudnya ya selama kita pacaran apapun itu kan ya dikeluarkan kan atas dasar bukan atas keterpaksaan gitu kan ya sudah gitu nggak ada masalah sih maksud gua kayak memang gua kan tipe kalau orang yang suka ngurus orang kan kayak Guys. Berarti Kak Niki yang udah habis banyak nih kalau dari bahasanya nih. Oke, ya tapi udahlah ya Kaniki. Aku tahu Kaniki itu pasti nanti rezekinya diganti yang berlebih. Tapi orang itu kan taunya aku termasuk aku nih ya, jujur ya. Aku taunya Kaniki yang udah di treat ini itu gitu loh. Ternyata enggak. ya nah maksudnya YOLO kalau kita orang dewasa pacaran itu kan ya udah kayak kalau gua kan memang dari dulu demen ngedandanin pasangan ya kayak ya, as you know, dia kan begitu kaku orangnya. Tahu. Kalau ya gue pengen dia jadi keren aja gitu, jadi keren ya. Jadi ya didandanin gitu. Maksudnya Dibawa treatment loh yang gue tahu. dikasih tahu brand-brand yang bagus tapi tidak mencolok gitu kan. Karena kan sekarang udah nggak zaman YOLO pakai barang-barang branded tapi kelihatan namanya gitu kan. Ya logo-logonya. Kayaknya norak banget gitu. Waduh. Ya udah tapi aku izin ya Kaniki ya. Kalau misalnya nanti aku nanti sore itu ada wawancara aku izin speak up ya. Ya, gue sih nggak masalah. Aja. Ya kan aku izin dulu mumpung ada kesempatan Kaniki lewat apa namanya kebetulan Kaniki tadi lewat ya udah. Karena gue tuh termasuk orang yang kalau lagi ada waktu gitu ya lagi kepo gitu sama sosial media tuh biasanya kan gue lihat TikTok, gue suka scroll suka lihat lu gitu. Sometimes tuh lu lucu gitu kan sama apa yang lo bahas gitu. Sometimes nyebelin gitu ya biasa lah. Oke Kaniki ya kalau ada salah. Namanya manusia ember. Maafin ya Kaniki kalau misalnya ada salah kata. Ya biasa lah, YOLO namanya sosial media ini tempat orang berlomba-lomba lah dengan cara apapun. Tapi it's okay lah kalau masih batasannya masih oke nggak ada masalah. Kalau buat gue sih lu masih oke karena lu berani. Maksudnya ketika lu bicara tuh lu bukan cuma tong kosong nyaring bunyinya gitu. Karena kan biasanya orang-orang katanya gitu kan. Terus banyak kan yang sok pura-pura tahu. Kayak misalkan gue misalkan gue lagi ribut sama siapa. Nanti ada orang yang ikut komentar seolah-olah tuh dia kayak tahu gue yang 24 jam hidup sama gue gitu-gitu tuh sebetulnya jangan. Misalnya kalau masih sebatas ikut campur tapi dalam koridor yang masih bagus nggak terlalu kayak kita tuh bestie jadi lo tuh tahu banget tentang gue itu juga sebetulnya nggak bagus gitu. Nah itu dia aku kan makanya temen-temen tuh pada mengarahkan aku ke hubungannya Kaniki. Aku tidak tahu masalah hubungan Kaniki, aku hanya concern di masalah kronologi kejadian Kaniki itu dianiaya memang betul adanya begitu. Dan karena kebetulan lu bahas, jadi gue cuma mau kasih tahu kenapa sih kak kok nggak lapor polisi gitu? Iya kak, bener. Ya saat itu kalau misalkan gue mau lapor polisi itu udah pasti pertama rame, ya kan? Kedua, kedua pasti otomatis dia akan kehilangan pekerjaannya. Sedangkan yang gue tahu karena gue udah kenal sama keluarga besarnya. Ya dia tulang punggung keluarga gitu kan. Masih mikirin coy. Semua itu ke situ loh.
kehidupnya ditanggung sama dia gitu. Jadi alangkah tidak baiknya kalau gue melakukan itu. Cuman ya udah dimaafin gitu. Tapi kok sering diulang-ulang gitu. Rian Arifin jangan kasih love TU dong. Gitu. Jadi kalau sebetulnya kalau mau laporin polisi saat itu, wah gampang banget karena dari lokasi kejadian ke Polda Metro itu dekat banget. Tapi guys, emang lama guys. Ini si Kaniki ini kalau mau visum itu bisa banget. Dan lama, temen gue itu bilang ada kali setengah jam, yang di The Classic aja ya, setengah jam itu dia dibakbuk-bakbuk dan berlanjut nih kayaknya kalau dari ceritanya nih, ini tuh dia masuk lagi kan ke mobil si Rizky. Nah, dari situ kan temen gue pulang. Nah, nggak tahu nih yang terjadi di dalam mobil itu berapa lama. Itu dilanjut lagi kan Niki? Jujur. Kalau di mobil, iya masih ada lah. Tapi maksudnya kalau pada nanya kan waktu yang masih lagi boomingnya itu kan, kok udah tahu dipukul nggak lapor polisi gitu kan? Ya itu tadi alasannya gitu karena ternyata ada salah satu dari pengunjung di situ itu ngerekam. Nah, pas di bawah itu, pas gue turun mau pulang karena gue udah nggak kuat kan, pala gue sakit, Dijambak kan sampai kebentok kursi. dijambak, dijedotin gitu kan, Mampus. sakit banget. Itu sih kalau itu kakaknya Irma Adnan itu duduk di sebelah gue, Diem bener-bener. aja guys, nggak kebantuin. Iya, tapi maksudnya kayak apa ya? Gua tuh nggak pernah ada di posisi itu ya lo gitu. Jadi gua bingung, gua speechless kayak gua harus apa. Nah, ada yang duduk di sebelah kanan kanan gua itu satu cowok bule, satu ceweknya orang Indonesia. Iya. Nah, dia itu ada ngerekam pas gua turun kan, gua udah nggak kuat karena dia jejeritan kan. Dia tonjok-tonjok apa dinding lah segala macem gitu. Terus dia tampar-tamparin tuh anak buahnya kayak kayak si gendut itu Cesar yang biasa gue panggil Uyung itu kan bom. Terus Yang agak gemuk ya. ya itu digambarin kenceng banget. Maksudnya gue nggak tega ngeliatin udah mah gue di ya Nah, itu yang gemuk itu kak, yang di Vermont yang aku kejadian di Vermont, yang kakak kejadian di Vermont itu di bawah kena juga. kalau kata Zack kan dia yang nganterin sampai bawah. Si Zack itu nganterin sampai bawah sampai masuk mobil. Terus dia cerita sama gue pas besoknya pas gue udah bangun tidur. Dia bilang iya ada pemukulan. Dia teriak-teriak di bawah. Dia bilang ya gue tuh cinta sama Nikita gitu gitulah gitu. Ya udah terus gue bilang ya udah mau gimana. Tapi si Kaniki tuh kalau yang di Vermont ya guys ya. Yolo, sebenarnya gini, pada saat selesai pemukulan itu besok harinya itu kan, udah tuh sebetulnya kan, gue tuh udah memutuskan untuk kayak, udah gue nggak mau lagi, deket, gue nggak mau lagi kenal, karena gue capek hati, capek perasaan, capek waktu gitu kan, karena kan semenjak sama dia gue ini nggak boleh syuting karena gue tuh ada syuting film 3 gitu kan harusnya. Tapi dia itu nggak tahu kenapa tiba-tiba dia minta skenarionya lah pas dia baca. Skripnya diminta. Ya skripnya diminta pas dia baca ada adegan pelukan dia nggak mau gitu kan nggak boleh. Terus film horor itu kebanyakan kan sekarang di luar daerah dan kebanyakan kan ngambil cerita zaman dulu kan kayak lo pakai kebaya gitu-gitu kan. Nah, kebaya-kebaya zaman dulu itu kan rata-rata kan pasti dadanya kan terlihat gitu kan. Nah, dia nggak boleh. Terus tuh gue sama manajer gue tuh sampai ngomong gini, kok nggak boleh sayang gitu.
iya nanti apa kata orang, masa pacarnya presiden film kayak gitu. Padahal itu kan film normal aja yang namanya adegan pelukan. Apa kabarnya tuh apa filmnya Nicholas Saputra yang ada adegan ciuman kan? Padahal itu film drama Pas Kaniki pelukan pas syuting dia bisa meluk saya. iya terus habis itu gue kasih contoh gini, sayang coba lihat deh Dian Sastro gitu, coba lihat deh artis ini, pemain film ini, mereka punya suami gitu, tapi mereka dibolehkan untuk bekerja, itu kan hanya sekedar pekerjaan profesional gitu kan. Wah, berdebatnya tuh yolo bisa seminggu daripada gua berantem terus gara-gara film gitu kan. Ditolak akhirnya. Akhirnya gue tolakin aja gitu. Sampai manajer gue tuh kepuyangan, Kak, kalau kayak gini kamu pemasukannya berkurang loh. Sebetulnya even though nggak ada masalah karena gue sebenarnya nggak ada masalah karena gue masih ada pemasukan dari yang lain kan. Tapi kan maksud gue kalau gue bisa ambil itu kan at least ya pemasukan bertambah. Kedua itu kan pekerjaan yang dari dulu gue lakukan sebelum gue kenal dengan Ya. siapapun kan. Maksudnya dia itu adalah salah satu hobi gue lah. Gitu kan main film. Udah. Nah gue itu kan juga live PA. Ya kan gue kan live PA kan. Lu tau kan live PA nyanyi di klub kan. Itu kan rutin gue biasanya sebulan bisa 2 kali, 3 kali gitu kan. Pas gue sama dia tuh terjadinya pengekangan itu tuh udah mulai terjadi tuh di bulan Oktober, November pertengahan itu. Desember tuh yang harusnya gua sampai November itu yang harusnya gua ada nyanyi di klub untuk New Year itu sampai gak gua ambil. Biasanya kan kalau New Year tuh kita dapat dibayarnya kan bisa 3-4 kali lipat gitu kan karena New Year kan. Itu sampai gak gua ambil karena dia tuh selalu kasih gua alasan gini. Apa nanti kata orang Nikita Mirzani keluar masuk klub sedangkan aku ini adalah sesprinya presiden, selalu gitulah bawa-bawa begitu Lah kan dia juga suka keluar masuk klub. Keceplosan, maaf ya Kak. gitu kan. Gue itu kan kalau gue tuh sebetulnya pada dasarnya orang malas berdebat, ngerti nggak, maunya ya udahlah yang penting hubungan gue baik-baik aja gitu aja gitu kan. Nah pikiran gue tuh gini sama manajer gue dan teman-teman gue kayak Krisna gitu, Mail gitu ya, Dea walaupun udah nggak sama gue tapi dia suka ambil freelance gitu kan. Mbak Tari itu pikiran mereka tuh gini, oh ya udah nih nggak apa-apa lu tolak-tolakin gitu, nanti juga diganti misalkan gitu kan. Tapi sebetulnya gue tidak mengharapkan diganti juga sih. Kayak ya udah sayang nggak usah ngambil kerjaan nih buat kamu sebulan let's say 500 juta karena kan pekerjaan yang gue tolak-tolakin itu kan gue kan kalau film kan dibayarnya kan ratusan juta ya. Gitu gue pikir kayak ya udah nih kamu tenang-tenang aja lah di rumah gitu kan. Kamu 500 juta gitu. Itu enggak sama sekali. Jadi gue nolakin kerjaan tuh tapi gue nihil, nggak dapet apa-apa gitu. Malah kalau yang dari tadi cerita malah Kaniki yang keluar. Iya, Dutres. enggak maksud gue kalau kayak ya kan namanya gue mau dandanin pasangan ya kan gue yang keluar duitnya dong. Benar. Ya apapun itu pokoknya mudah-mudahan Kaniki selalu dilindungi. Yang jadi pikiran kan itu ya, kalau misalnya Kaniki nggak ngelawan kan Kaniki takutnya dia papain begitu loh. Tapi kalau ini ada netizen yang ngetik duit nggak dibawa mati. Gini ya. Apa? Ada yang ngirim surat ini mau dikirim. Oh iya ya kirim ke saya. Gini ya guys, memang betul duit itu tidak dibawa mati untuk segelintiran orang. Tapi ada loh segelintiran orang yang duit dibawa mati. Tapi lupakan itu. Kita jangan ngebahas uang nggak dibawa mati. Tapi kan kalau nggak ada uang mau mati kan. Kayak apa-apa tuh sekarang serba mahal gitu. Jadi kalau ada yang bilang uang nggak dibawa mati ya itu buat kamu. Tapi gue sih mendingan nggak ada teman daripada nggak ada uang. Kalau gue ya Realistis. gitu. Karena gue punya anak, gue ada yang harus gue bayar, ada yang harus gue bantu gitu. Untuk sebagian orang mungkin nggak mikirin uang karena hidupnya ya udah loss aja gitu. Kalau gue sih nggak
Kalau gue banyak yang gue pikirin. Sekolah anak mahal, say. Iya, kalau kayak yang kerja sama gue aja, yang di rumah aja udah 7 orang. Terus lo kalau nggak bayar pakai uang, bayar pakai apa? Terima kasih atau doa gitu. Ya udah teh saya bayar pakai doa ya gitu kan nggak mungkin. Terus anak-anak gue juga kan sekolahnya bukan di sekolah impres. Belum lagi les-lesnya. Iya, anak gue ini ya, Aska Arkana nih sekolah di German School. Hmm. 1 tahun uang bangunannya tuh 350 kali 2, berarti udah 700 juta. Hmm. Lesnya itu sebulan gue harus mengeluarkan uang itu 50, karena dua-duanya les piano, archery, Hmm. bola, belajar, bahasa Jerman, les berenang. Itu aja 1 bulan anak 2 itu udah 50 juta sendiri. Belum apa kebutuhannya sehari-hari ya kan, kayak anak-anak gue itu udah biasa makan keju tiap pagi, susu tiap pagi, susunya bukan susu yang murah, fresh milk. Nah, bayangin aja sendiri, belum makanannya, mereka udah bisa beli makanan sendiri yang mereka suka gitu. Oke. Jadi aku diizinin ya kalau misalnya aku nanti ada interview sama Intens, boleh ya Kak ya? Ya, terserah aja. Yang penting ngomongnya ya sesuai sama yang dilihat, karena kan nanti pasti minta buktikan gitu. Sebetulnya gua megang kalau gua tuh megang video yang saat di The Classic. Makanya waktu yang mbak-mbak itu ngerekam saat rambut gua dijambak dan di unyeng-unyeng terus dijedotin ke kursi dan ke kursi itu, ke kursi kayu itu, dia sempat ngerekam kurang lebih ada kali 30 detik apa 35 detik gitu. Itu ada di handphone gua. Jadi kalau ada yang mau, misalnya kalau kan gue bilang kan kalau memang omongan gue ini fitnah atau hanya untuk menjatuhkan kredibilitas orang lain, ya silakan laporkan ke polisi gitu. Tapi ya itu tadi, kalau gua nggak ngelaporin ke polisi, pertama alasannya kenapa, karena dia adalah tulang punggung keluarga. Pekerjaan dia hanyalah itu, dia tidak punya bisnis lain selain bekerja menjadi sestri gitu kan. Terus tanggungan semua keluarganya tuh ke dia. Tuh, jadi gue nggak boleh egois dong. Masa gue mau mematikan rezeki karena gue pengen balas dendam? Kan nggak itu konsepnya. Biar gimana pun kan, ya dia pernah buat hati gue senang gitu. Dia pernah menyayangi anak-anak gue sepenuh hati. Itu aja sih. Pernah mengisi hari-harimu ya Kak ya? Ya, pernah mengisi hari-hari gue pernah ketawa bareng gitu. Gue pernah nangis bareng. Dia tuh termasuk laki-laki yang cengeng loh. Melo ya, gampang melo. Iya, berkali-kali nangis di pelukan gue, asik. Kok kalau dia sama aku kok lapar mulu ya, bukan melo terus ya? Sebenarnya saat itu masih ada kans untuk balikan, karena dia sempat menghubungi gue kan. Dia bilang Iya, ngajak balik kan nih? Iya. dia bilang dia rindu, terus segala macam. Cuman saat proses mau balikan itu, ternyata dia dengan perempuan lain gitu. Perempuan lain ini yang bikin gua ilfilnya itu adalah perempuan lain ini tidak pernah bertemu dengan dia sama sekali. Dia cuma cap-cip-cup dari Instagram. Itu sih yang bikin gua kayak kok begini ya gitu kan. Dan yang diajakin ketemu tuh 1-2 orang gitu. Ada banyak perempuan. Dia tuh memang dia tuh, gue nggak ngerti ya, maksudnya gue tuh paling ilfil sama laki-laki yang sedikit-sedikit ngecek sosial media, ngerti nggak lo? Yosi, ini maaf nih, akhirnya berhasil cita-cita si Kang Nimbrung mau diwawancara infotainment. Maaf guys, punten banget. Ini sebenarnya tuh udah lama banget yang minta gue wawancara. Tapi ini baru kali ini. Gue nggak mau kayak Mbak lu tuh, siapa itu, Mbak Jajan Bella itu, ya. Nggak tahu masalahnya, nggak ada korelasinya, tapi dia berani speak up, berani wawancara sana sini. Nggak. Kalau gue mah valid, temen gue yang serving minumannya, temen gue yang di table sebelah yang di The Classic. Bagaimana lo? Tapi
Ini Linda teman Vina pansos ya. Teruslah kesurupan ya Linda ya. Terus jadi tapi sekarang udah nggak ada kontak-kontak lagi ya. Enggak, karena kan udah blok-blok. Udah blok-blok kan. Udah Ya blok. udah pokoknya buat Kak Niki sama anak-anak sehat terus. Enggak lah, amin, amin, amin. Kalau gue sih cuman apa ya? Lu gini nih gue mau kasih mau bertanya gitu ya. Kalau gue kan tipikal perempuan yang nggak suka sama laki-laki yang into banget ke sosial media, ngerti nggak? Karena hidup lo tuh nggak di sosial media gitu, ngerti nggak sih? Nah saat dia sama gue tuh dia into banget ke sosial media dan memang ternyata dari dulu dia kalau mau cari cewek gitu atau cari tanda kutip korban lah ya mungkin bisa dibilang suka sama suka atau dia bayar gitu kan, which is it's okay, nggak ada masalah, itu laki-laki normal. Tapi maksud gue kalau lu punya pasangan, gimana? Kenapa sih laki-laki tuh nggak bisa stay sama satu orang pasangan? Gue bingung deh kadang-kadang. Kadang-kadang udah dikasih spek yang begitu sempurna gitu ya, seksi luar dalam, pinter gitu kan, mengolah keuangan, mencari uang. Tapi kenapa sih laki-laki tuh nggak bisa bertahan sama satu perempuan gitu? Emang apa sih yang dicari gitu dari perempuan lain? Toh lu balik lagi ke perempuan lu doang gitu. Tapi kenapa lu harus cari pelarian ke perempuan lain? Itu gua nggak habis pikir gitu. Kok bisa ya? Nah, si Rizky ini dia begitu, Bo. Jadi pada saat dia lagi sayang-sayangnya sama gua pun, itu kan Januari tuh dia di bulan Januari tuh lo nanti kalau ketemu sama gua ya, nanti insya Allah kalau ketemu sama gua kasih lihat WhatsApp-nya karena gua nggak pernah hapusin WhatsApp ya. Dia itu cinta banget sama gua kalau lu baca dari WhatsApp-nya. Sampai dia bilang nggak mau kehilangan segala macam. Tapi saat dia ngomong itu, dia sedang sama perempuan lain. Si A. Iya, Si A. bukan si A. Si A mah udah dilupain. Kalau si A itu, Oh beda lagi. kalau si A itu saat lagi berhubungan sama gue memang hampir tiap hari telepon. Tapi Rizky-nya memang sudah nggak mau. Gitu, Rizky-nya udah nggak mau gitu kan. Sampai nangis-nangis, mohon-mohon. Gue kan dikasih unjuk WhatsApp-nya gitu kan. Dan memang Rizky tidak dia ngomong sendiri sama gue, dan ngomong sama keluarganya, dia tuh tidak akan menikah dengan si A ini gitu. Tapi gue tidak tanya apa sebabnya, kenapa gue nggak tanya, karena itu urusan mereka lah, itu urusan hubungan mereka yang dulu gitu. Kenapa jelek-jelekin Rizky? Saya nggak jelek-jelekin, saya ngomong apa yang Kronologi, orang ngomong kronologi, siapa yang jelekin sih? Rizky mantan gua, Rizky mantan Niki, nggak mungkin lah kita sesama mantan saling menjelekan. Gua nggak ngejelekin, itu yang terjadi guys. Ngejelekin itu jatuhnya fitnah. Kalau ngomong yang terjadi ya sesuai sama apa yang dialami, beda. Udah gitu, maksud gue kayak kenapa sih gitu, kayak misalkan contohnya gini ya, gue sampai inget loh, tanggal 1 Februari pas tanggal 31 Desember. Apa lu tanggalnya lo guys? Desember tuh sampai 31 apa 30 sih, pokoknya pas New Year ya, pas petasan itu meledak-ledak pas 0001, berarti tanggal 1 lah ya jatuhnya, 1 Januari. Itu kita ada video call, terus dia juga ada nge-WhatsApp kayak, aku pengen hidup sama kamu dan cuman sama kamu, please jangan pernah tinggalin aku. Itu WhatsApp-nya masih ada itu. Oh, dia pun sebutin itu ya sebenarnya. Iya, dan tanggal 2 tuh kita sempat ketemu di Hambalang. Dia tuh sempat ngomong, aku mau nikahin kamu, aku mau cari tanggal yang baik, nanti aku mau ngomong sama bapak kalau aku mau nikahin kamu. Gue tuh sampai mangap waktu itu, sampai mangap dengerin dia ngomong kayak, are you sure gitu kan? Mangapnya kayak Kamari. Iya, gue nggak, maksudnya kayak lu kan kita kan baru pacaran 2 bulan saat itu kan. Nanya, are you sure gitu kan? Iya katanya, aku pengen sama kamu kan, karena kan gue kalau ngurusin laki tuh Totalitas.
dari ujung kaki ke ujung kepala gitu. Terus gue cuma bilang oh ya udah gitu. Terus abis itu Love bombing namanya. Oh iya. setelah dia ngomong begitu, tanggal 4 dia ngajakin perempuan ketemu. Wah, itu dia kayak gue deh Kaniki. Maaf ya Kaniki. Tanggal 4 itu gue. Iya, dan perempuan itu tuh ngirim screenshot DM-nya ke gua. Kayak dia tanya, kakak pacaran sama Rizky ya gitu. Gue cuman kita kan kalau di DM bisa baca, abis kita baca kita unseen kan, Heeh. ngerti nggak? Iya. Ya kan? Nah itu gue baca dulu, terus gue lihat, gue sempet gemeter gitu kayak anjrit kok kayak gini ya. Terus dia nge-WhatsApp lagi gitu, nge-WhatsApp nge-DM lagi kan. Akhirnya gue balas, gue bilang, kenapa kok tanya-tanya begitu gitu. Terus dia kirimin SS DM-nya si Rizky itu kayak, kamu apa kabar? Kamu di mana? Wah, bener-bener si Rizky. Ketemuan yuk. Terus gue tanya, akhirnya gue kepo dong. Gue tanya lah, gue bilang gini, kalian udah pernah ketemuan sebelumnya? Terus gue lihat kan di followingnya si Rizky, ada nggak perempuan ini? Nggak ada. Terus gue bilang, kok waktu itu gue masih ngomong gini, kok pacar saya nggak follow kamu? Jangan-jangan nyari random. Enggak kak, memang kita nggak temenan katanya gitu. Kayak aku juga bingung tiba-tiba Kak Rizky, manggilnya kak ya. Kak Rizky DM begini gitu kan, ngajakin ketemuan gitu. Terus aku bilang hari ini aku nggak bisa karena aku udah meeting gitu. Terus si Rizky jawab, aku cuma bisanya hari ini gitu. Wah itu sih gue tuh masih diam, belum ngomong ke pasangan gue yang waktu itu gitu. Kayak gue pura-pura menutupi lah, tapi gue kayak kepikiran gitu. Ngerti gak Belaga sih? buta tapi ngebatin gitu ya. Kunci. Aduh. Tapi udahlah itu kan udah masa lalu ya, mudah-mudahan dia jadi lebih baik, maksudnya bisa menghargai perempuan karena kan keluarganya banyak kan cewek, keluarganya tuh banyak kan cewek. Iya deh. Ya udah Kaniki, aku lanjut dulu Kaniki. Oke. Kaniki, sehat terus ya, sukses terus. Thank you ya Allah. Semoga semuanya cepat berlalu dan Kaniki jangan didoain cepet dapat pengganti, biar aja. Nggak usah, gue lagi Biarin aja, dia lagi enjoy. lagi enjoy dengan begini. Udah jangan. Biarin aja. Ya udah aku lanjut. Tinggi, nggak bisa, gue tuh nggak bisa diadu domba. Pertama, kedua, kalau gue mau cerita, ya gue akan cerita apa yang gue alami, itu aja. Pokoknya kalau ada yang mau bertarung sama gue ya sok aja silahkan. Tapi kalau gue udah bales ya jangan marah. Terus satu lagi, kalau ada yang maki-maki gue di sosial media selama tidak menyebutkan nama, ya berarti bukan untuk saya, untuk orang lain gitu. Assalamualaikum Mami Nikita. Hai. Saya dari Malang. Kenalin ya, bakul bakso. Oh jualan bakso dong berarti. Iya. Kenapa Mami wajahnya gitu? Saya mau screenshot loh. Ya Allah senengnya. Belum mandi. Ya Allah lah. Terus aku mau screenshot loh ini nanti buat status WA. Kata suamiku nggak mandi cantik loh, wangi. Nanti aja kalau udah mandi. Nanti boleh sekali sebentar minta izin foto, nggak efek ya? Boleh? Nanti aja kalau saya udah live lagi. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Sehat selalu, rezekinya lancar gih. Amin, Mbak juga rezekinya lancar. Ada agenda ke Malang nggak? Belum loh. Baru ke Medan, Jayapura. Jauh-jauh nanti kalau ke Malang pinarak nggih ngebakso. Seneng bakso toh sampean? Iya, ibu itu jualan bakso. Iya. Aku kok gemetaran ya? Ya iya, artis papan atas kelas ini kita. Aku ndredeg ini jare suamiku ya iya artis kelas atas sekelas Nikita Mirzani. Aku ndredeg iki. Lagi ngapain
Mami Nikita William N. Nikita Willy sama aku cuman sama-sama satu daerah kampungnya aja, Padang. Oh gitu. Tawarin bakso frozen bun. Lah mau ndak? Aku yang ndredeg kok. Ndredeg guys, demi Allah aku bergetar. Coba ya pegang dadaku ya. Lah engko keliru demek. Ya peganglah dadaku ya, tolong. Ya. Keliru demek lah. Ya Allah, Mami aku ndredeg ini gemeteran demi Allah. Astagfirullah. Ini belum kelihatan mukanya soalnya. Jayapura, aku ke Jayapura tanggal 15 Juni. Oga iki loh. Nah, nanti kamu lihat aja billboardnya pasti ada di Jayapura. Nggih. Medan Kak nih, satu Sisi besok. aslinya baik. Iya, saya tahu Mami Nikita tuh baik. Apa? Aku mengikuti kok lab-labnya kemarin itu. Selalu ngikutin, tanya suami saya. Oh ya? Iya, kemarin yang bahas bakul sambel itu loh. Maaf. Yang setengah apa itu loh yang Kak Niki bilang. Aku nggak berani bilang soalnya kalau bilang setengah gitu. Takut aku. Saya selalu support Kak Niki. Selalu support pokoknya, selalu mengikuti collab-nya sama Melu Delok. Aku nggak bisa banyak ngomong malian. Itu dari tadi ngomong Ibu. Ya udah tak diem. Jangan. Tapi nggak bisa lihat Kak Nikinya soalnya. Nanti kalau udah terakhir-terakhir. Oh iya. Nanti aku tak screenshot, tak bikin status ya Allah. Acara apa di Jayapura? Acara nyanyi. Sampean di Jakarta mana Kak Nikita kalau boleh tahu? Jakarta Selatan. Oh. Bun, nggak usah bahas itu, lebih baik diam, nggak usah ikut campur. Loh, aku kan cuma bilang mengikuti dan menonton. Aku cuma bilang setengah tok, bukan ikut campur ya Gak teman-teman. apa-apa ikut campur, yang lain juga pada ikut campur. Kenapa nggak boleh? Kan? Aku kan cuma bilang nonton kisahnya, ceritanya Mbak Nikita digituin, aku mendengarkan dan nggak komentar saya loh. Gak ikut campur. Ikut campur juga nggak apa-apa Ibu, yang lain juga pada ikut campur. Gak usah ikut gibah, aku gak gibah. Ya Allah, Gusti. Mendengarkan, menonton. Ayo guys, tetap guys, nggak apa-apa kalah guys. Mosok PK PKI dulu. sama Kak Nikita Ya PK. di lepeh gue. Ibu-ibu gibah, Udah nih, hati-hati screenshot sekarang. sebelah pikirannya rusak do ngono kowe Mbak. Sopo iki? Cemboko. Nongol iki. Ayo screenshot Ibu, capcus. Ya. Ping telu ya. Kowe melok screenshot aja. Kak, Satu. Saya enek gambar stiker nangis sebentar nggih. Satu, sebentar. lagi 100 tuh ya. Sopo adus? Aku wis adus kok. Udah. Satu lagi. Kapan mana? Kapan lagi sehat selalu rezekinya Ibu, bye. lancar. Makasih Mami nggih.